Dampak perlambatan ekonomi telah memukul sejumlah sektor usaha. Tak sedikit perusahaan yang harus melakukan efisiensi agar bisa bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus melemah. Salah satunya dengan melakukan PHK. Itu catatan pada kuartal pertama tahun ini, paling tidak ada tambahan pengangguran terbuka antara 300 sampai 400 ribu orang di seluruh Indonesia. Dan sekarang persentase pengangguran terbuka terus meningkat. Ada 6 sektor usaha yang rentan terhadap PHK pekerja. Di antaranya sektor tekstil, alas kaki, jasa minyak bumi dan gas, otomotif, semen, dan pertambangan. Sekarang yang paling luas dampaknya terkait dengan situasi kita ini ya, industri-industri yang sebagian besar komponen bahan bakunya itu berasal dari impor. Jadi komponen industri yang bahan baku impor, karena 70% daripada bahan baku industri kita ini kan impor. Jadi itu yang memicu biaya-biaya produksi atau kos produksi daripada industri ini akan naik. Sebanyak 60.000 pekerja tekstil diberhentikan alias terkena PHK. Pelemahan rupiah telah menekan laju produksi hingga 35%, sementara 80% bahan baku tekstil masih impor. Langkah pemutusan hubungan kerja juga dilakukan industri alas kaki kepada para pekerjanya. Hingga Mei 2015, 40.000 tenaga kerja di sektor ini terpaksa dirumahkan. Sementara hingga Juni 2015, PHK juga terjadi di industri batubara. Dari total 1 juta pekerja di bidang ini, setengahnya terkena PHK. Industri otomotif yang juga terkena dampak perlambatan ekonomi menutup pabriknya di Pondok Ungu, Bekasi. Akibatnya 500 karyawannya terkena PHK. Sejumlah industri kelapa sawit pun terpaksa melakukan PHK akibat turunnya harga produk kelapa sawit. Sebanyak 11 perusahaan yang bergerak di industri perkapalan harus gulung tikar akibat sepinya order pesanan dari luar negeri. Dampak PHK akibat menurunnya kemampuan industri untuk berproduksi dialami oleh Agus. Warga Kayuringin, Bekasi ini baru beberapa bulan lalu harus rela kehilangan mata pencaharian untuk keluarganya. Sebelumnya Agus bekerja di industri pembuatan baja ringan sebagai buruh perakit untuk komponen pintu dan jendela. Sejak kapan Bang mulai dirumahkan sama PT? Dari bulan Maret 2015 kemarin. Alasan PT-nya apa Bang? Alasannya dolar naik, produksinya menurun katanya, seperti itu. Pasca di PHK, kini hidup Agus dan keluarganya hanya bergantung pada usaha warung kecil-kecilan di rumah kontrakannya. Namun dengan pendapatan per hari yang hanya berkisar 30 hingga 50 ribu rupiah, tentu tak dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang kian mahal. Untuk menambah pemasukan, selain dari usaha warung, Agus ikut membantu mencuci motor di bengkel milik tetangganya. Kadang-kadang saya sedih sebenarnya. Kayaknya gimana ya, udah punya anak 2, nganggur lagi kan. Sedih sebenarnya sih. Tapi mau gimana? Harapan kita mudah-mudahan cepat mendapatkan pekerjaan lagi gitu aja. Di tengah kehidupan yang kian sulit akibat PHK, Agus berharap pada sedikit perhatian dari pemerintah. Kalau harapan saya buat Jokowi begini aja ya. Ya dibuatlah, dibikinlah, kasihlah buat buruh-buruh yang lagi nganggur, bikinlah lapangan pekerjaan yang ini gitu loh. Jangan dipersusah gitu loh. Selain dunia usaha, perlambatan ekonomi juga memberatkan perekonomian masyarakat, khususnya kelas bawah. Harga dolar yang melonjak tinggi hingga menembus Rp14.000 berdampak pada mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Dulu uang 20.000 bisa dapat apa aja Bu? Dulu mah Harga naik. ya dapat ayam separoh sama yang lainnya lah. Tapi Kayak sekarang tumis-tumis. 20.000 dapat apa? Ya udah dapat cabai doang. Cabai sama ini apa sih, cabai bawang. Bu, kalau dulu belanja 20.000 nih waktu harga belum naik dapat apa Bu? Bisa dapat apa? Ya dapat macam-macam ya, kayak tempe tahu gitu, telur gitu, minyak sayur. Tapi sekarang uang 20.000 itu cuma dapat apa ya gitu, kalau palingan telur aja gitu. Satu jenis doang ya?
Terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar makin mendorong melemahnya kondisi perekonomian saat ini. Merosotnya rupiah hingga level terendah dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik eksternal maupun internal. Disebabkan karena berubahnya dua external environment. Pertama, bahwa dorongan ekonomi global atau pertumbuhan ekonomi dunia terhadap ekspor kita itu memang menurun drastis. Dan kedua adalah terkait dengan berubahnya ya kebijakan moneter dari terutama Amerika. Sepanjang September 2015, posisi dolar terhadap rupiah menguat menyebabkan nilai tukar rupiah ke dolar melemah. Tertinggi hampir menyentuh Rp14.800 per dolar pada 28 September 2015. Bahkan posisi dolar terus bertahan di atas Rp14.500 hingga akhir September 2015. Meski rupiah sempat menguat beberapa poin, namun hal ini tidak berlangsung lama. Pelemahan rupiah terhadap dolar telah sering kali terjadi, namun banyak kalangan yang menilai pada tahun ini adalah yang terparah. Jika pelemahan terus terjadi, dikhawatirkan rupiah tidak akan kembali ke level terkuatnya. Ini artinya rupiah akan mencari titik keseimbangan baru yang nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Mencari keseimbangan baru ini yang penting karena begitu Anda mencapai keseimbangan baru, dia susah bakal turun lagi, nggak bakal bisa turun lagi. Jadi kalau pemerintah kemarin menyatakan 13.900 sebagai keseimbangan baru, dan ternyata dolar malah tembus ke 14.800, itu artinya pasar tidak setuju dengan keputusan 13.900 gitu ngelihatnya. Nah, dalam bahasa yang lain itu pertanyaan keseimbangan barunya berapa nih? Dolar akan mencapai keseimbangan, rupiah akan mencapai keseimbangan baru berapa? Tetapi kita perlu keseimbangan baru rupiah itu tidak akan kembali kepada masa pada waktu komoditi itu. Nah, setelah nanti kenaikan suku bunga Amerika, nanti akan terlihat keseimbangan baru mata uang rupiah itu berapa. Nilai tukar rupiah kita tidak lagi akan menguat di lebih kuat dari 13.000 atau di bawah 13.000. Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Keuangan selalu optimis kondisi ekonomi Indonesia akan kembali menguat. Namun entah mengapa, pemerintah seolah kebingungan saat diminta menetapkan angka dan jangka waktu yang ditargetkan bagi penguatan kembali rupiah. Tentunya butuh waktu, kita akan tentunya terus-terusan membuat kebijakan yang diperkirakan bisa membantu ekonomi. Berapa Pak? Berapa Pak kira-kira? Nggak ada spekulasi angka, nanti dijadiin lotre. Belum ada lagi. Berbeda dengan Menteri Keuangan yang tak berani memprediksi target pemulihan ekonomi, Bappenas justru telah memiliki analisa kapan kondisi perekonomian akan kembali menguat. Kemungkinan sampai akan tahun 2017. Jadi sampai tahun 2017 itu masalah nilai tukar itu akan menjadi tantangan kita untuk kita tingkatkan kepercayaan kita terhadap rupiah. Nah, ini adalah dua waktu yang cukup sulit bagi kita, ya. Pada satu sisi kita harus menghadapi normalisasi suku bunga Amerika, termasuk nanti implikasinya terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan mata uang lainnya. Yang kedua adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Ironisnya saat nilai tukar rupiah terus tergerus, paket kebijakan yang digulirkan justru belum efektif menahan pelemahan rupiah terhadap dolar. Ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang kembali menurun di angka 4,67% dari angka 4,7 pada kuartal pertama. Lantas mengapa dua paket kebijakan yang disodorkan pemerintah direspon negatif oleh pasar? Rencana-rencana pemerintah ini kurang realistis dan cenderung terlalu bombastis dan ambisius. Itu yang menimbulkan ekspektasi negatif dari dunia usaha yang cenderung menganggap bahwa rencana-rencana kita tidak mungkin akan terlaksana, sehingga minat mereka untuk memasukkan modal mereka atau uang mereka ke dalam ekonomi kita menjadi berkurang. Kebijakan yang cukup konkret itu cuma konversi diesel ke solar, sama perizinan membeli rumah apartemen 10 miliar. Yang lainnya nggak konkret. Pengaruh dari rencana kenaikan itu memang lebih besar dari efektivitas dari paket apapun yang akan disusun sebetulnya. Ini memang lebih besar sehingga tidak terlalu terlihat ya apakah paket ini kemudian berpengaruh atau mampu
menguatkan rupiah atau menjaga rupiah. Yang kedua, paket itu juga butuh waktu untuk implementasi. Tetapi memang ada saran ya, dari saya pun juga demikian, agar paket yang banyak ini memang lebih disederhanakan. Ya, lebih disederhanakan tapi fokus pada masalah yang benar-benar meyakinkan masyarakat maupun internasional bahwa ini adalah langkah yang memang diambil dan diyakini bahwa itu mampu diimplementasikan dalam waktu pendek. Rencananya dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan kembali mengeluarkan paket kebijakan ketiga. Akankah paket kebijakan ini nantinya akan bernasib sama dengan 2 paket terdahulu? Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada usaha menengah ke bawah dalam negeri, terutama yang bahan bakunya impor. Seperti yang dirasakan oleh perajin tahu di sejumlah daerah. Surti Gali adalah salah satu dari sekian perajin tahu di kawasan sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat, yang merasakan imbas dari melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Apalagi harga kedelai impor sebagai bahan dasar tahu, harganya terus merangkak naik. Dolar dampaknya memang sangat merugikan, terutama pengrajin tahu tempe. Yang paling merugikan lagi sekarang kan harga sudah mencapai harga 7.850, padahal kan harga normalnya dulu, harga normalnya cuma 6.800. Harga yang sekarang itu banyak yang gulung tikar, terutama pengrajin tahu kebanyakan. Menurut Gali, di kawasan Cibuntu tersebut tidak sedikit pengusaha tahu yang gulung tikar karena tidak dapat menutupi biaya produksi. Harga kedelai impor yang terus naik membuat Gali memutar otak untuk melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengganti bahan bakar. Mensiasati supaya nggak rugi, saya diambilnya dari efisiensi dari bahan bakar. Efisiensi dari bahan bakar yang tadinya pakai gas, sekarang pakai kayu, terus sama pakai biomas. Tidak hanya pengusaha, rakyat juga menanti kerja nyata pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi lesunya perekonomian nasional saat ini. Namun hingga berjalan tahun kedua masa kepemimpinannya, Kabinet Kerja dinilai belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Banyak dari anggota kami, ya, dari teman-teman kami yang sudah mulai stop operasi, ya, atau mengatur jadwal kerja karyawannya. Nah, ini kan tidak boleh berlangsung lama, dan itu dampak real yang ada terjadi hari ini di lapangan. Pelambatan ekonomi yang kalau kita bisa kalkulasi sangat signifikan, ya, sangat signifikan. Artinya penurunan volume pekerjaan kita itu bisa turun sampai 30-40%. Cost yang namanya electricity gitu kan, ya. Jadi kita gimana supaya antisipasi penurunan daya beli itu dengan menurunkan cost kita juga gitu. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Padahal pemerintah setidaknya telah membuat paket kebijakan ekonomi guna menanggulangi kondisi ekonomi yang terus lesu. Lalu bagaimana paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah di mata pengusaha? Dan buatlah sesuatu jangan yang terlalu ambisius, tapi buatlah sesuatu yang memang dapat menyelamatkan atau menyehatkan kondisi ekonomi saat ini. Itu jauh lebih penting. Paket ekonomi jilid kedua ini kan hanya berdampak pada pelaku pasar saham, kemudian nilai tukar dolar.
Nah kalau itu terjadi, berapa sih yang merasakan itu pada tataran masyarakat? Masyarakat hari ini butuhkan harus ada kemampuan daya beli, harus ada kepastian pendapatan, harga-harga terjangkau. Itu yang paling terpenting bagi rakyat sekarang ini. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan merah ekonomi Indonesia di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2015 hanya 4,97%, turun dibanding semester 1 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan penerimaan negara di semester 1 tahun ini, turun 15 triliun dibanding tahun lalu. Ditambah lagi nilai tukar rupiah yang terus terkoreksi terhadap dolar Amerika Serikat, sudah menyentuh angka 14.000 lebih. Akibat terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik, BPS menyebutkan hingga Maret 2015, jumlah angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 28,59 juta jiwa. Angka ini meningkat 860.000 jiwa dibanding 2014, yakni 27,73 juta jiwa. Bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia tentu berdampak pada kehidupan sosial. Jika rakyat tak lagi mendapat kecukupan ekonomi untuk bertahan hidup, maka bukan tak mungkin ini bisa memicu aksi kriminal. Di data-data yang ada ya, baik dari BPS maupun dari Bank Dunia maupun data-data dari sumber-sumber Bank Indonesia, memang kecenderungan kemiskinan itu akan bertambah dikarenakan oleh tadi faktor harga-harga yang tidak terkendali dan kemudian tingkat daya beli yang semakin menurun. Jadi itu secara langsung akan memukul kemiskinan, memukul tingkat kemiskinan. Jadi tingkat kemiskinan akan semakin bertambah. Pemerintah adalah, ini harus saya sampaikan, ketika PHK terjadi, UMKM tidak menyerap lapangan kerja, maka kemiskinan meningkat. Maka yang terjadi berikutnya adalah Gini rasio meningkat. Itu karenanya saya menyebut Gini rasio 0,43. Kalau Gini rasio 0,43 itu kita sudah menyentuh yang namanya mendekati lampu merah. Kalau kita mendekati lampu merah itu artinya saya menyebutnya crime riot, bukan lagi social riot. Belum lagi kerusuhan sosial, tapi kerusuhan kriminal.